Izinkan untuk membacakan susunan-susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Cabang Nurul Hayat Jember Bapak Ustadz Abdul Latif. Acara yang keempat yakni Mau'idotul Hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Az-Zaim Ibrahimi. Acara yang kelima tanya jawab. Acara yang keenam penutup strip doa. Jemaah kajian Ahduha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini. Kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, khususnya Nurul Hayat Jember, kita doakan mudah-mudahan semakin bertambah luas kemanfaatannya untuk umat. Amin. Dan juga kita doakan untuk binaan-binaan Nurul Hayat mudah-mudahan semakin dekat, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan mengalir kepada kita semuanya. Dan juga kita doakan untuk semua para donatur Nurul Hayat yang setiap bulannya menyisihkan sebagian hartanya melalui Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Kita doakan mudah-mudahan apa menjadi hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberkahi rizkinya, Allah memberkahi keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan juga untuk kita yang hadir pada pagi hari ini, pada kajian Ahad Duha ini, kita doakan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Allah memberkahi rezeki kita, Allah memberkahi keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadiniyah wa ala kulli yanin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Beginja acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda Farhan dan Ilham. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allana rabbukum la in syakartum lazidannakum. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul Aliyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang membaca dan yang mendengarkan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menginjak acara selanjutnya ini sambil menunggu Kiai Azaim dan juga Kepala Cabang. Ini ada Sundul Hayat, ada program-program yang salah satunya juga kita ada program bedah rumah. Ini sambil menunggu mungkin mengisi kosongan, kita ada video program bedah rumah. Mungkin bisa dilihat dulu.
ahlan wa sahlan kepada guru kita Kiai Az-Zaim Ibrahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kembali menginjak untuk acara yang selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Cabang Nurul Hayat Jember yang terhormat Ustadz Abdul Latif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para habaib hafizakumullah. Wabil khusus Syekhunal kiram Ad-da'i ilallah Kiai Haji Radin Azaim Ibrahimi, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Sembagus, Syabtin ikraman wa ta'ziman ilaikum. Semua para masyayikh, Kiai Abdul Aziz, dan semua para ustadz-ustadzah, para pengunjung taman surga, para sesepuh yang semuanya insyaallah dalam rahmat dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semua hadirin hadirat, pengunjung taman-taman surga yang dirahmati oleh Allah, tim media yang selalu bersama kita berjuang berdakwah, menyampaikan syiar-syiar Islam, dan juga segenap takmir Masjid Nur Inka yang saya sampaikan terima kasih telah bekerja sama dengan Nurul Hayat sejak tahun 2016 sampai saat ini. Mudah-mudahan niat baik kita bersama menjadi pelantara untuk mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Lembaga Amal Zakat Nurul Hayat dan juga atas nama pribadi saya, yang pertama menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan kami, juga kepada para donatur mungkin dalam pelayanan dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga mungkin dari tempat ataupun suguhan ataupun yang lain-lain, nyampaikan suguhan ternyata di depan gak ada suguhannya, hanya air. Ada yang gak kebagian air malah. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program-program Nurul Hayat. Alhamdulillah, sepertinya tadi telah ditayangkan program bedah rumah. Alhamdulillah. Mohon izin sebentar Kiai, mohon bercerita. Sudah ditayangkan Mas Emir tadi? Sudah nggih? Sudah? Belum? Alhamdulillah, salah satu penerima program bedah rumah, beliau sebenarnya bukan yang kami tuju. Kami menuju ke sebuah daerah di atas Gunung Pontang, tapi pulangnya malah ketemu dengan rumah yang sangat parah. Atasnya sudah separuh tidak ada atapnya, hampir separuh. Dan ternyata beliau saat saya ke sana pertama kali sudah 2 hari Bapak Ibu tidak makan. Masya Allah. Ini menambahkan kita harus tambah lebih banyak bersyukur lagi. Ternyata di sekitar kita ada sampai 2 hari enggak makan. Masya Allah. Ini rumahnya. Ini dari dalam kamar, ini di atas ternyata berlubang ke atas karena sudah roboh. Beliau Mbah Ngatini, saya lewat depan rumah dan itu di pinggir jalan raya. Dan posisinya dengan kantor desa sekitar 200 meter lah. Artinya dari pantauan tetangga juga dekat. Cuman mungkin Allah belum menakdir beliau mendapat bantuan dan ditakdir dapat dari Nurul Hayat. Saya lewat depan rumahnya Bapak Ibu, melintas di situ kok terlihat ada rumah rusak tapi pintunya terbuka dan di dalamnya ada baju-baju. Sehingga saya bilang ke teman saya yang waktu itu saya naik sepeda motor, sebenarnya saya sebelumnya itu naik mobil. Setelah dari Gunung Pontang, saya minta untuk naik sepeda motor. Sambil melihat, ternyata di jalan ada rumah yang sudah sangat parah, rusak, tidak layak huni. Saya melihat sudah terlewat, minta untuk balik saya. Balik, saya kepikiran, coba kita lihat rumah tadi yang rusak itu ditempatin atau tidak. Setelah itu saya balik, mau masuk saya nggak berani. Mohon maaf, di hati saya ini rumah nggak layak. Apakah ini yang menempati orang sehat atau ada rumah kosong terus ada orang gila menempati itu? Sehingga saya masuk ke rumah sebelahnya terlebih dahulu. Masuk ke rumah sebelah saya tanya, ngapunten, panggil salam, ini ada orangnya atau tidak? Dan ini ditempatin atau tidak?
Oh, ditempati Mbah Tini. Akhirnya saya panggil salam. Waktu itu beliau sedang tidur di lantai beralas sak tempatnya beras. Allahu Akbar. Saya tambah terharu. Panggil salam, "Mbah, bangun, Mbah." "Oh ya nak, ada apa?" Dengan bahasa Madura ya. "Engki beden apa dari Kak Ma," kan saya kan tahu. Nah, terus saya cerita dari lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. "Oh, napa nikah senikah? Apa itu?" Terus saya ceritakan. "Oh, Mbah, mohon maaf tanya tentang beliau, kehidupannya, pekerjaannya, pendapatan dan sebagainya. Ternyata beliau rumahnya rusak ini bukan baru pertama kali atau tahun pertama, tidak. Sudah bertahun-tahun, bahkan lebih dari 3 tahun Bapak Ibu. Sudah lebih dari 3 tahun. Nah itu teman-teman santri khidmat. Sudah lebih 3 tahun beliau rumahnya rusak. Setiap hujan atau setiap ada angin beliau keluar dari rumah. Karena sudah rapuh, sudah sangat parah, khawatir roboh. Saya sampai tanya, kalau misalnya jam 2 malam Mbah hujan, tetap keluar. Karena khawatir. Masya Allah. Ternyata saat itu saya menyampaikan kepada beliau, "Mbah, nomor 1 harus rajin sholat. Yang kedua, setiap habis sholat doakan kami lembaga Amil Zakat Nurul Hayat semoga bisa mengusahakan merenovasi atau memperbaiki rumahnya beliau." Ini beliau Mbah Ngatini yang beralamat di Dusun Beringin Sari, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Jember. Alhamdulillah sudah selesai baru kemarin hari Sabtu kami serah terima dengan beliau. Alhamdulillah sudah selesai. Sayang enggak ada suaranya ya. Beliau kalau bisa didengarkan, Masya Allah, kita enggak tega mendengar beliau. Dan insya Allah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya ini. Ini awal tahun kemarin sudah ada 8 rumah yang kita bedah. Terus bulan ini atau akhir tahun ini kita ada 6. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang sudah proses. Yang ketiga insya Allah juga sudah proses. Kita ada 6 rumah insya Allah untuk akhir tahun ini. Mohon doanya, mohon dukungannya. Mungkin ada kotak tadi yang jalan, silahkan Bapak Ibu diisi. Atau Bapak Ibu yang belum bergabung menjadi donatur lembaga Amil Zakat Nurul Hayat bisa menghubungi petugas yang ada di depan atau langsung menghubungi kami juga boleh. Di lembaga Amil Zakat banyak program, ini hanya sebagian Bung, itu di atasnya begitu kondisinya. Jadi kalau hujan masuk semua ke dalam. Begitu Bapak Ibu yang sedikit kami sampaikan agar supaya kita lebih cepat untuk menimbah ilmu kepada beliau. Mari kita siapkan. Saya boleh minta tolong yang bapak-bapak di sini baju sedikit lagi ke depan. Satu sedikit lagi, di belakang sudah full, sudah sesak. Alhamdulillah. Cukup. Setiap langkah bapak-bapak maju ke depan, insya Allah pahalanya juga bertambah. Setiap langkah maju ke depan mencari ilmu, insya Allah pahalanya juga bertambah. Itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dan juga ada program surga desa atau sumber air untuk warga desa atau sumber air untuk kemanusiaan yang saat ini juga bertempat di dusun, 2 dusun, ada dusun Gumitir, Desa Arjasa. Yang di sana ada 2 masjid. Saya ke sana pertama kali airnya mengalir, cuma netes Bapak Ibu. Yang kedua itu sudah mati. Jadi di situ airnya sangat kesulitan, bahkan kalau mau mandi itu sangat kesulitan. Masjid enggak ada airnya. Saya tanya kepada takmirnya, bagaimana kalau misalnya Jumatan, ya bawa wudhu dari rumah masing-masing. Alhamdulillah Nurul Hayat sudah kita pipanisasi, karena kalau ngebor kita dulu sudah konsultasi dengan masyarakat setempat, dengan tokoh setempat. Dulu sudah pernah bor lebih dari 100 meter kedalamannya, tetap nggak keluar air. Nah, salah satu cara kita ngambil dari sumber tapi agak jauh, kita pakai pipa.
pipanisasi Bapak Ibu. Alhamdulillah ada donatur yang kemarin sudah nyumbang. Monggo Bapak Ibu, Masya Allah, ini akan dialirkan ke dua desa, Desa Darsono dan Arjasa. Nah, itu dari saya jalan kaki survei, dari pemukiman yang akan menerima dengan sumber itu jaraknya sekitar 7 kilo, Jadi kita pakai pipanisasi untuk ke tempat itu sejauh 7 kilo. Bapak Ibu yang ingin mengambil kesempatan untuk beramal dipersilahkan bisa menghubungi petugas. Insya Allah setiap orang yang berwudu, setiap orang yang bersuci dari air yang dialirkan, pahalanya akan mengalir kepada para Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sangat menjadi kebutuhan pokok. Oh ini kemarin waktu penurunan pipa, mungkin itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita niatkan untuk mencari ilmu dan mari kita siapkan hati kita untuk kita isi untuk tambahnya bekal mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Abdul Latif. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Untuk acara yang selanjutnya yakni Mau'idotul Hasanah yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Kiai Haji Azaim Ibrahimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Asembagus Situbondo. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yang kami hormati keluarga besar Nurul Hayat, Bapak Ustadz Abdul Latif, tim multimedia, para ustadz, ustadzah, para peserta pengajian Duha, Ahad Duha, hafidhakumullahu jami'an. Beberapa waktu yang lalu Nurul Hayat berkonsultasi kira-kira tema apa yang akan disampaikan pada momentum hari ini. Kami sepenuhnya menyampaikan terserah. Waktu itu ada 3 tawaran ya. Tapi rupanya yang sangat menarik adalah persoalan apakah amal kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga judulnya mungkin sedikit provokatif ya. Provokasi untuk berbuat kebaikan.
motivasi. Insya Allah ada skema, mungkin bisa dibantu untuk menggambarkan kira-kira seperti apa perjalanan pemahaman kita tentang proses menuju diterimanya amal. Dalam bahasa agama, di dalam beramal itu kita harus maksimal, optimal. Kata maksimal dan optimal ini secara bahasa syariat adalah al-ihsan fil amal. Al-ihsan fil amal. Ihsanul amal, optimal, secara maksimal di puncak kemampuan kita, yang terbaik. Seandainya kita ini memiliki sawah, maka hasil panen terbaik, beras terbaik, kualitas terbaik, proses penanaman terbaik itu adalah ihsan. Lalu kemudian disedekahkan. Bukan kemudian antara 3 pilihan beras, kualitas tinggi, sedang, rendah. Saya pilih yang rendah, kasih ke Nurul Hayat. Bukan begitu. Itu tidak ihsanul amal. Begitu tadi kita melihat ada seorang ibu ya dengan rumahnya yang saya tidak bisa menyampaikan bagaimana menggambarkan kondisinya. Sementara kita diberi nikmat oleh Allah luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Nah, apa yang terpikir dalam pikiran kita tentang langkah? Apakah hanya sekedar yang ada di saku kita? Ataukah kita berpikir panjang? Saya harus datang, saya harus melihat, saya harus mendampingi. Kalau Nurul Hayat sudah membedah rumah dengan ihsanul amalnya Nurul Hayat, berapa donasi yang sudah diperoleh? Tentu banyak target, agenda, kegiatan lainnya. Nah, kita dengan kemampuan kita, alhamdulillah ini sedikit cerita berbagi. Basnas Banyuwangi sudah melakukan hal yang cukup baik juga. Beliau menawarkan kepada para donatur dengan menyebutkan calon penerima. Ini Bapak Fulan di desa ini, RT ini. Kemudian ditunjukkan warungnya. Anda tinggal datang ke warung itu, donasi untuk makan si bapak yang fakir ini. Maka bapak ini setiap bulannya ada nasi bungkus gratis dari warung terdekat. Menghidupkan pekerjaan orang di sekitar. Ini sudah lahan pekerjaan, Anda tinggal memberikan donasinya. Dengan kepercayaan Anda sendiri, Anda melihat langsung. Kemudian bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan di titik yang paling tepat. Saya saat ini bermimpi bahwa akan ada basnas lain di Jember, di Situbondo, di beberapa kabupaten lainnya menyusul, sehingga kita bergerak bersama. Mungkin sebagian ada yang bertanya, di mana peran pemerintah? Baik, kita kalau menunggu kebaikan harus menyambut bantuan uluran tangan pemerintah, kapan surga kita? Jangan-jangan surganya hanya dimiliki beliau-beliau. Kita mampu melangkah, ini yang kita langkah. Satu langkah itu maksimal. Selangkah kita adalah ihsanul amal kita. Saya dalam hitungan 1 bulan memiliki penghasilan 5 juta. Kemudian kebutuhan sekian, sisa untuk disedekahkan hanya sekitar 200.000 rupiah. Baik, itu adalah ihsanul amal Anda. 200.000 rupiah adalah ihsanul amal per individu. Jangan bandingkan dengan si fulan yang luas tanahnya, luas kebunnya sekian hektar, maka ihsanul amalnya mereka seluas kekayaannya. Ini. Kemudian di sebelahnya lagi
ada yang disebut dengan as-shawabu bittiba'i sunnah. Ini prasyaratnya. Kalau kita ingin ihsanul amal, syaratnya adalah sesuai dengan tuntunan, bukan dengan hasil imajinasi kita asal-asalan. Ya. Saya ingin bersedekah, lalu datang ke suatu tempat, di situ ada pohon angker, kita taruh sesembahan, ya, disembelih di situ, darah dan semacamnya, dengan satu keyakinan saya bersedekah kepada dedemit yang ada di situ. Ittiba sunnah? Tidak. Oleh karena itu harus ada panduan. Seperti apa baginda Nabi menyampaikan teladan ini. Baik, kalau memang kita ingin berbagi dengan saudara kita yang lain, Nabi pernah mengingatkan, jangan usik misalkan tulang belulang, ya, jangan kencingi tulang belulang, jangan ganggu tempat-tempat. Kenapa? Karena ternyata dari aroma tulang belulang itu ada rezeki makanan dari saudara kita bangsa jin misalkan. Ini bagian dari berbagi kehidupan, bukan kemudian memberikannya, menyajikannya menjadi satu sajian. Tidak diajarkan. Kemudian seperti apa contoh konkretnya? Nabi menggambarkan, datangi orang yang butuh, datangi langsung, temui, berikan. Atau Sayyidina Umar, setiap malam beliau ronda, pos kamling, ya. Ini Amirul Mukminin, presiden, pemimpin tertinggi, datang tanpa diketahui oleh si pemilik rumah. Keesokan paginya begitu dibuka pintu sudah ada sekarung gandum. Atau datang ke tempat-tempat terpencil di pedalaman, ketemu dengan satu kemah berisi seorang wanita dengan beberapa anaknya yang sedang memasak air, tetapi tidak segera selesai. Dari anaknya yang nangis sampai kemudian terlelap kelelahan, ditanya, ibu masak apa? Tidak ada, saya hanya membohongi anak saya. Ini air, saya isi batu agar terdengar ada bunyi sedang memasak. Saya tidak punya bahan untuk dimasak. Sayyidina Umar langsung pamit segera mengambil bahan kebutuhan pokok dikembalikan. Tanpa harus mengenalkan saya adalah Amirul Mukminin, tidak. Sampai detik terakhir ibu itu tidak tahu bahwa yang telah membantunya adalah seorang pemimpin tertinggi, khalifati Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Berarti ada syarat apa? Tidak karena manusia. Soal dipublikasi atau tidak dipublikasi itu bukan ukuran. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalainnya merekomendasikan untuk zakat yang wajib dipublikasikan agar tidak menimbulkan fitnah. Ini orang kaya kemana saja harta zakatnya, maka dia sebaiknya diutamakan mempublikasi pemberian zakatnya. Di samping untuk menghindar fitnah, yang kedua sebagai teladan. Tapi untuk sedekah sunnah sebaiknya bisirri, secara tersembunyi. Persoalan ikhlas, di sampingnya ada al-ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Maka persoalan ini adalah persoalan hati, ya. Baik, kita lihat di bawahnya, ketika dua ini terpadu kemudian melahirkan mahal qabulul a'mal, disinilah tempat diterimanya amal. Namun guru kami Romo Yai Ihya Ulumuddin menambahkan, ya, karena ini adalah buku beliau, kemudian ketika kami mengaji kepada beliau, tambahkan di samping ikhlas dan mengikuti ajaran sunnah Nabi, maka yang ketiga adalah al-istiqamah. Jadi salah satu prasyarat untuk diterimanya amal kita istiqomah. Seperti orang sedang memanah, untuk mencapai titik sasaran, kalau hanya satu kali besar kemungkinannya meleset. Tapi ketika berkali-kali kita punya ada 10 busur, mungkin apakah 10 busur itu lepas semua? Insya Allah ada satu yang
yang mengena. Kalau kemudian busurnya lebih banyak, ada 100 busur, ya, kita sudah dengan berusaha sekuat tenaga, fokus, melatih diri, mungkinkah 100 busur terlepas? Insya Allah tidak. Satu pun keterlaluan ya, kalau kemudian 100 busur tidak ada yang satu pun mengena. Berarti ada masalah dengan diri kita, tidak konsen, ada yang salah dengan pola kita melakukan memanah itu. Begitu juga ketika beramal, ketika berkali-kali ternyata dari sekian kali itu tidak ada yang mengena, pasti ada yang salah. Tidak ittiba sunnahkah ataukah tidak ikhlas. Tetapi ketika ketiganya berpadu, ikhlas, kemudian ittiba sunnah, dan ditambah dengan istiqomah berulang kali, besar harapannya amal seseorang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, definisi. Kita harus mengenal definisi. Bisa di zoom. Biniyatin salihatin tangqalibul adatu ibadatan. Disertai niat yang baik, adat kebiasaan bisa menjadi ibadah. Ini salah satu kunci kesuksesan. Ada yang namanya ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Contoh salat, sudah jelas ibadah. Zakat, puasa, haji. Tetapi ada perilaku perbuatan sehari-hari yang itu bisa menjadi ibadah dan bisa menjadi hal yang biasa-biasa saja. Contoh, berdiam diri di rumah. Diam diri di rumah. Apa pahalanya? Belum. Tetapi ketika niat, saya diam di rumah agar tidak mempergunjingkan tetangga. Kalau saya kemudian nonggo, nanangke atau tangke, ya, maka kemudian ngerumpi, apalagi satu tim, ya, tim rumpi, udah ini, tetangga satu RT kena semua. Nah, dengan niat luzumul bait, saya tinggal di rumah, beraktivitas, jaga anak, jaga rumah, maka kemudian diamnya di rumah dia menjadi ibadah. Tetapi ini berpotensi lain, ketika diam di rumah sambil menggunakan gadget, mulutnya tidak berbicara tapi tangan kemana-mana, ya, subhanallah. Ini kecerdasan setan sesuai dengan teknologi. Ketika manusianya semakin canggih, setannya juga semakin canggih. Maka dia akan komen, dia akan share. Kelak mulut ketika terkunci, tangan dan kaki menjadi saksi. Kemudian tujuan utama diciptakannya manusia itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kemudian ada orang hidup di dunia, orientasinya hanya bekerja dan bekerja, mohon maaf, yang di hutan itu juga bekerja, melompat-lompat cari buah itu juga bekerja, cari makan. Kalau kemudian orientasinya hanya perut dan apa yang mengisi perut, yang di kandang juga begitu tiap hari. Tapi ketika kita sadar bahwa ada pernyataan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, garis bawah, disinilah istisnanya, pengecualinya, liya'budun, untuk beribadah. Maka salah kalau seorang manusia hidup di dunia tanpa tujuan menghamba dan beribadah. Kemudian dalam ibadah ini ada puncak perasaan yang dilakukan melalui proses kepatuhan yang disebut dengan mahabbatullah, ya, mencintai Allah secara paripurna. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat, ya, amat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tergambar sudah dari definisi ini syarat-syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini adalah pondasi dasar tentang ikhlas. Ada orang bertanya, seperti apakah pemahaman kita seutuhnya tentang ikhlas? Jawabannya, belajarlah kepada surat Al-Ikhlas. Apa surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Terus dibaca, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana kalimat ikhlasnya? Adakah kata ikhlas di situ? Tidak ada. Jadi salah satu prasyarat ikhlas tidak pernah menyebutkan kata ikhlas. Datang, Pak Ustadz, saya mendaftarkan diri sebagai donatur Nurul Hayat. Jangan bilang-bilang ya, takut tidak ikhlas. Keluar kata ikhlas. Atau sudah diam-diam, tidak ada orang, taruh amplop untuk Nurul Hayat tanpa nama. Tapi kemudian dia pulang, alhamdulillah ada yang tahu, dengan merasa itu ibadah yang diterima oleh Allah. Ujub, kena penyakit lain, bangga diri. Serangan dari mana? Masih berpeluang untuk menggugurkan amal ibadah seseorang. Lalu bagaimana ikhlas? Belajarlah kembali kepada surat Al-Ikhlas. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Jadi yang terisi apa di situ? Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allahus samad. Allah lah segala-galanya untuk kita kembali memohon bermunajat. Ya. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ini juga sifatnya Allah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu baginya. Apa kira-kira kesimpulan yang Anda dapatkan dari surat Al-Ikhlas? Berarti seluruh ayat ini hanya terisi Allah, 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 sifatnya Allah, sifatnya Allah. Jika hati seseorang hanya terisi Allah, karena Allah, tuju Allah, pertolongan Allah, tertuju karena Allah, lillah, fillah, ilallah, ya, minallah. Saya berbuat ini dari Allah, karena tenaganya pemberian Allah. Rizki yang saya makan untuk vitamin gizi dari Allah. Kecerdasan untuk mengelola amal ibadah jadi baik, kecerdasan dari Allah. Minallah, ilallah, menuju Allah, lillah, karena Allah. Ya, bergeraknya juga karena Allah. Kalau tidak diberi kekuatan, sakit stroke, bagaimana kita bisa beribadah qiyamul lail dengan baik? Bagaimana kita bisa konsentrasi ketika sudah lupa ingatan? Dalam masa hilang ingatan, apa namanya? Kalau orang sampai tidak siuman, amnesia dan semacamnya, ya, kosong. Ada berapa menit, detik, hari-hari yang kosong, ya. Sementara ada orang yang kemudian mengisi hidup seluruh aktivitasnya dengan kemaksiatan. Tetapi lihatlah hari ini kita berada di tempat ini. Semoga datangnya kita ke tempat ini dengan penuh harapan, mudah-mudahan pertanda bahwa ini adalah amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian orang di sana itu hari Minggu kemana? Maksiat. Mending kita, mending sudah mulai di sana jelek, di sini baik. Sudah mulai dengan satu keyakinan pulang dari majelis, pahala ini sudah jelas pahalanya. Siapa yang memastikan? Ya. Maka ikhlas itu sepenuhnya dikembalikan kepada Allah. Tidak tahu saya berbuat begini dari Allah, diterima atau tidak terserah Allah. Yang menentukan amal diterima atau tidak, apakah Nurul Hayat? Amal Anda diterima, ini sertifikatnya, donasi sekian? Bukan. Ustadz,
jenengan Masya Allah, barakallah, diterima amalnya. Bukan. Manusia dan segala aktivitasnya bukan hakim, bukan penentu diterimanya amal. Wewenang, wilayah, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka persoalan diterimanya amal kembalikan kepada Allah. Lalu bagaimana? Beramal maksimal, di puncak terakhirnya masih berharap semoga diterima oleh Allah. Insya Allah ada tanda-tanda. Kalau kemudian hidup kita lebih baik, istiqomah dalam kebaikan, ada rasa mawas diri untuk menghindari keburukan, tanda berarti kita semakin dibimbing hidayah oleh Allah. Kebahagiaan dalam segala kondisi, berarti ada kebaikan-kebaikan yang sudah tumbuh dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Begitu. Pernah saya cerita tentang ilmu ikhlas ya. Seseorang bertanya kepada gurunya, apa ikhlas? Dijawab oleh gurunya, sa'altu syaikhi. Saya juga pernah bertanya kepada guru saya tentang ikhlas. Kemudian dia bertanya sampai kepada Imam Abdul Wahab Asy'arani, murid dari Imam As-Suyuti. Imam Asy'arani juga tanya kepada Imam Suyuti, wahai guru, ajarkan kepadaku tentang ikhlas. Apa jawabannya Imam Suyuti? Sekali berbeliau yang ilmunya luas, saya pernah bertanya juga kepada guru saya tentang ikhlas. Imam Suyuti masih juga bertanya kepada gurunya, sampailah kepada gurunya, sampailah kepada Abdul Wahid, murid dari Imam Hasanul Basri. Imam Abdul Wahid bertanya, wahai guru, apakah ikhlas itu? Ini Al Hasanul Basri, Imamut Tabi'in, sumber ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari beliau, majlis beliau lah yang kemudian melahirkan akidah, pemahaman bagaimana kita ada di garis yang telah ditentukan ma'ana wa ashabi, apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, sehingga dikenal dengan konsep wal jamaah, kebersamaan. Yang keluar dari jumlah mayoritas ini pasti bermasalah, menjadi khawarij, menjadi rafidah, menjadi mu'tazilah dan seterusnya. Imam Hasanul Basri yang merupakan imamnya para tabi'in, ketika ditanya ikhlas, apa jawabannya? Saya bertanya kepada Hudzaifah, sahabat Nabi. Sahabat Nabi juga bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa ikhlas? Ini kira-kira apa jawabannya? Nabi, Madinatul ilmi, sudah kotanya ilmu, insan kamil. Beliau adalah manusia, tidak seperti manusia biasa, karena beliau mendapatkan wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Pasti apapun persoalan terjawab langsung atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jawaban Nabi ketika ditanya ikhlas, sa'altu Jibril. Nabi masih tanya kepada malaikat Jibril tentang ikhlas. Nah, kalau kemudian ada orang Jember ditanya ikhlas dengan sok ini ikhlas begini. Allah. Sopo kau niku sopo ini? Mbak siapa? Mak oma tua aja wah. Ya, dengan bersila, dengan masya Allah. Ikhlas ini ya, masya Allah. Tidak ada. Nabi pun bertanya, ya Jibril. Malaikat Jibril sejak Nabi Adam, bahkan sebelum ada kehidupan manusia yang ditugaskan oleh Allah, makhluk terdekat, malaikat terdekat, muqarrabin indallah. Pasti banyak mendapatkan rahasia, bocoran-bocoran langit, Lauhil Mahfuz. Apa jawabannya? Saya masih mau tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Malaikat Jibril begitu sampai, bertanyalah kepada Rabbul Alamin, ya Rabb, apakah ikhlas itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, ikhlas adalah rahasiaku yang aku letakkan di dalam hati hambaku yang aku cintai. Rahasia. Rahasia itu diketahui apa tidak diketahui? Sudah. Jadi hanya Allah yang menentukan dan tahu apa dan siapa rahasia ikhlas itu diberikan kepada siapa. Berbahagialah hamba-hamba ini yang dianugerahi ikhlas, ketika hatinya hanya ada Allah, tertuju kepada Allah dan menyandarkan segala kemampuannya. La haula wala quwata illa billah.
Kemudian masih ada sisa materi di belakang. Ini juga penting diketahui tentang macam-macam ibadah. Ya, ada yang namanya i'tiqadiyah. Kemudian ada yang qauliyah. Ada amaliyah dan ada tafakkuriyah. Contohnya yang i'tiqadiyah. Ketika seseorang sepanjang hayatnya dia menyatakan amantu billah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka sepanjang itu dia beribadah keyakinan kepada Allah. Inilah mengapa orang-orang mukmin kelak masuk surga dan abadi selamanya. Kenapa? Karena niatnya menjadi seorang mukmin selama-lamanya. Apa ada orang mukmin niatnya kontrakan gitu? Ya Allah, saya mau beriman 60 tahun aja dah. Setelah itu menjadi apa? Mau kafir? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada. Ketika menyatakan keimanannya, amantu billah, semuanya sepanjang hidupnya. Ya. Berapa umur? Bahkan setelah kematian, hidup yang mendatang masih ingin menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang abadi, maka pahalanya surga yang abadi. Kalau mengukur pantasnya kita mendapatkan pahala diukur dengan sholat, puasa, haji. Berapa menit kita sholat? Berapa bulan kita puasa? Berapa persen harta kita? Mau beli surga yang kehidupannya abadi? Andaikan seseorang hidup 60 tahun, 70 tahun, maka dia hanya pantas membeli surga 1,5 jam kehidupan akhirat. Dari mana? 1 hari akhirat berbanding 1000 tahun kehidupan dunia. Artinya kalau ada orang ingin membeli kehidupan akhirat, dia harus 1000 tahun hidup 1000 tahun di dunia dengan amal ibadahnya. Wah, itu kan zaman Nabi Adam. Kalau di separuh, ya berarti kalau kemudian hitungan 1 hari 24 jam akhirat, ya ini hitung-hitungan gampangan aja lah. 1 hari akhirat 24 jam akhirat dibagi 2 menjadi 12 jam. Berarti berapa ratus tahun untuk membeli kehidupan setengah hari akhirat? 500 tahun. Ini kan zaman Nabi Musa. Hari ini tidak ada yang hidup 500 tahun. Kalau begitu dibelah lagi, separuhnya 500 berarti 250. 250 ini hanya bisa membeli separuhnya 12 jam. Berapa? 6 jam kehidupan akhirat. Ada yang 250 tahun? Tidak ada. Paling tidak 125 tahun. Insya Allah ada. Tapi sudah banyak dikurangi nikmatnya ya. Sudah pandangannya tidak bisa sempurna. Giginya juga sudah berkurang. Ingatannya sudah berkurang ya. Andaikan ada orang hidup 125 tahun, itu pun layak membeli surga hanya 3 jam akhirat. Sementara umat Sayyidina Muhammad rata-rata antara 60 tahun hingga 70 tahun. Bisa kurang, bisa lebih. Dari hitungan rata-rata ini berarti kita hanya pantas kalau hanya berbekal amal ibadah saja. Itu pun kalau 60 tahun ibadah ya. Kalau 60 tahun jadi bajingan 40 tahun, sisanya berapa? 20 tahun beribadah. Mau beli apa itu? Berapa menit di surga? Tapi tidak ada orang hidup di surga sebentar. Begitu sudah masuk surga, khalidina fiha abada. Dari mana keabadian itu? Dari niat. Inilah pentingnya ibadah i'tiqadiyah. Ibadah yang harus dipertahankan, tauhidnya. Yang kedua qauliyah, ya, zikir, tasbih, nasihat. Kemudian amaliyah, gerakan sholat, datang ke masjid, ikut taklim, ya. Kemudian tafakkuriyah, naik ke gunung, ya. Alhamdulillah Nurul Hayat juga kemana-mana nih tafakkur ya. Begitu ada rumah tidak layak didatangi, ya Allah, ini harus dipikirkan ini dari mana sumbernya, kemudian dikelola untuk jadi apa.
Insya Allah ini tafakuriyah amaliyah. Kemudian contoh lain apa? Riset, menemukan satu teori rumusan. Wah, ini ternyata pohon ini bisa menghasilkan listrik. Ada baterai tanpa harus dibuang tapi diisi ulang misalkan. Nah, ini betapa banyak pahala yang diperoleh ketika hasil risetnya manfaat untuk orang lain. Seandainya penemu listrik adalah seorang muslim, berapa amal jariahnya yang diperoleh hingga hari ini? Seandainya penemu AC adalah seorang muslim, berapa yang diperoleh setiap kesegaran yang dirasakan oleh seorang muslim? Dan seandainya oleh karena itu, kembali kepada ibadah tadi, biarkan hati kita terus bertanya, apakah amal ibadah saya dikabul? Ini tanyakan kepada Allah, ya Allah, apakah ibadah saya diterima? Jangan pernah menghakimi, karena yang berhak menentukan tidak dan diterimanya hanya Allah. Selagi kita masih pada posisi ini, aman. Tapi kalau sudah merasa saya diterima, pasti diterima, ini bahaya sudah ini. Ada penyakit baru yang tumbuh dalam dirinya bernama ujub, bangga diri. Saya gimana sholat merasa tidak khusyuk? Bagus, saya katakan begitu. Dengan Anda merasa tidak khusyuk, Anda terus belajar khusyuk. Saya malah khawatir kalau Anda sudah mulai merasa khusyuk. Allah. Mulai sudah. Begitu keluar masjid, ada orang rambutnya sudah punk dan ahlu maksiat. Wah, mulai sudah. Jangan pernah meremehkan pelaku maksiat, tapi ingkarlah kepada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena pelakunya bisa berubah menjadi orang saleh, tapi perbuatannya memang jelas-jelas tidak pernah ditolerir oleh agama. Ada kisah di zaman Bani Israel, ini sebagai closing untuk dialog. Di zaman Bani Israel ada dua orang, yang satu orang saleh tinggal di puncak gunung, petapa, ahli zikir, zuhud, meninggalkan kehidupan dunia. Kemudian di perkampungan di kota itu ada bajingan. Bajingan ini kenal kepada orang saleh yang doanya mustajab, du karamatin, punya keramat. Suatu ketika dia melintas di lorong, katakanlah di satu jalan setapak begitu, dia lintas, berpapasan. Nah, orang saleh ini membuang muka, tidak melihat wajahnya si bajingan tadi. Yang bajingan juga membuang muka, malu tidak melihat wajah orang saleh. Tapi kemudian apa yang terjadi? Derajat dan pangkatnya orang saleh ini dicabut oleh Allah dan diberikan kepada si bajingan. Ya. Kalau bahasa Jembernya, what happened kan ini? Beda apa? Apa yang terjadi kan begitu? Ini orang soleh membuang muka, tiba-tiba pangkatnya ditarik oleh Allah, dilepas jadi kewaliannya, karamahnya. Sementara ini bajingan yang setiap hari pekerjaannya zalim pada orang, mengambil harta orang lain. Apa yang terjadi? Pada saat saling membuang muka, yang orang soleh itu membuang muka dengan kesombongan. Saya tidak pantas melihat wajahnya orang maksiat pada Allah. Sombong. Sementara orang bajingan ini membuang muka karena malu melihat wajahnya orang soleh. Saya tidak pantas memandang orang soleh ini, malu. Ini orang yang dekat kepada Allah, sementara saya ini adalah orang yang hina. Karena dia merasa dirinya hina, dia merasa rendah diri, merasa tidak pantas. Allah bukakan hidayah. Disinilah jalan kewaliannya. Dia menjadi orang saleh di kemudian hari. Sementara orang saleh tadi harus turun derajatnya, illa ayyasha Allah, kecuali dia dikehendaki untuk bertaubat oleh Allah. Jadi selagi masih ada kehidupan, belum pasti siapa yang terbaik. Penentunya adalah akhir dari kehidupan ini, husnul khatimahkah atau su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Jangan pernah mengklaim, jangan pernah menghukumi. Semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala.
Jika tidak suka, ingkarilah perbuatannya, tapi doakan pelakunya mendapatkan hidayah. Sementara kita memperbaiki diri untuk terus berharap semoga amal kebaikan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai prolog. Monggo kalau ada diskusi, tanya jawab, sesi berikutnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jamaah mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu ditanyakan dari jamaah ikhwan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari mana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Nama saya Adi Roso dari Arjasa. Saya tertarik dengan programnya Nurul Hayat, terutama yang membantu orang miskin. Cuman yang jadi pertanyaan, rumah itu dekat kantor kepala desa, mungkin sekitar 200 meter. Padahal bantuan dari pemerintah pusat itu lebih satu. Nah, jadi kemana? Makanya maaf aja Pak Yai, saya merenung juga mulai tadi. Jadi kalau milih pemimpin, apa kepala desa, kepala negara, jadi yang dipilih itu bukan karena mereka itu memberi sesuatu atau memberi uang, tapi pilihlah yang adil dan amanah. Jadi aneh, 200 meter kepala desa kok tidak tahu kalau ada rakyatnya yang miskin. Jadi intinya kita milih pemimpin itu visi misinya yang adil dan amanah. Jadi bukan karena milih karena visi. Terus nomor 2 Pak Yai, saya tertarik masalah ikhlas. Saya maaf aja Pak Yai, saya ini tidak pernah mondok. Terus sering ikut kajian Pak Yai. Ya terus terang aja, ya saya tuh memang asli NU, cuma namanya orang tidak pernah mondok. Jadi kalau ada kajian-kajian dimanapun saya datang. Nah, jadi satu nggak lihat itu apa salafi atau apa. Yang penting saya tuh niat cari ilmu. Nah soalnya ingat Pak Yai tadi, kita tuh harus husnudon lah. Jadi nggak lihat lembaganya, tapi lihat akhlaknya. Ya ini mohon Pak Yai, mungkin saya mohon pencerahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya mohon ini. Jadi apa yang ada dalam benak kita terwakili oleh panjenengan Pak Adi Roso. Insya Allah semua rata-rata prihatin, dekat tokoh pemerintah, dekat ya, dan seterusnya. Tetapi dibanding kita harus setiap hari mengoceh, menggosipi, membicarakan keburukan pemerintah, apa konkret langkah kita? Diri kita ini. Tapi kan wajib diingatkan, ya ada jalurnya, ada caranya. Silahkan, Anda punya hak untuk menyampaikan nasihat. Ingat, berbicara kebenaran di depan orang yang zalim, ini perjuangan yang sangat besar pahalanya. Ya. Daripada menciptakan kerusuhan, memprovokasi orang banyak, Anda datang sendiri berbicara, maka adzal wajib, Anda sudah menyelesaikan kewajiban. Soal didengar, diterima, terbuka hidayah taufik Allah berkat Anda, alhamdulillah. Itu hidayah taufik Allah, bukan karena kehebatan diri kita. Tetapi ada yang lebih baik untuk kita perhatikan. Apa langkah konkret kita sendiri? Sudahkah kita menjadi wasilah media kebaikan? Nurul Hayat sudah hadir. Ya, mohon maaf, Nurul Hayat ini bukan orang yang jutawan ya, tapi media dari orang yang memiliki harta. Saya tidak katakan berlebih, karena kadang-kadang justru yang berlebih itu yang tidak dermawan, tetapi yang mau memberikan. Sementara ada orang yang mohon maaf membecai, tapi niatnya untuk sedekah.
Sementara ada orang yang tinggal tekan tangan 100 juta, 100 miliar, sepeser pun tidak keluar. Maka ini bukan orang harta yang berlebih, tapi orang yang memang benar-benar diberi hidayah taufik oleh Allah, siapapun orangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mendoakan pemimpin itu baik. Ketika kita melihat pemimpin kita zalim, maka yang terbaik adalah doa. Kenapa? Kalau kemudian kita menciptakan kerusuhan dan memperburuk situasi, maka kita adalah sumber fitnah yang menghidupkannya. Siapa yang menghidupkan fitnah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita mengajak orang, monggo sarang-sarang kita doakan, Allahumma aslih lahu sya'nahu, ya Allah perbaikilah pemimpin ini, orang ini urusannya. Ketika dia yang zalim, kemudian bersamaan dengan ikhtiar kita mendoakannya, Allah turunkan perubahan, siapa yang dapat kebaikannya? Masyarakat, umat. Pilih mana? Berdemo anarkis merusak fasilitas negara milik umum, ataukah demo bareng-bareng di masjid doa, ya Allah, si fulan hambamu, hari ini dia zalim, rakyat terzalimi, umat terzalimi, bimbing hidayahnya, berikan taufik hidayahnya, jadikan pemimpin yang membawa kemaslahatan kepada Islam dan muslimin. Tiba-tiba Allah mengabulkan doa kita semua. Siapa yang merasakan manfaatnya? Maka bangsa negara seluruhnya merasakan manfaatnya. Tapi ketika Allahumma anhu, ya Allah laknat dia, kemudian semakin menjadi liar, dia semakin rusak, semakin jadi orang zalim, siapa yang rugi? Umat yang rugi. Inilah kecerdasannya para solihin. Sehingga para solihin menasihati kita semua, jangan melaknat orang yang menjadi pemimpin karena akibatnya kepada orang luas, tapi doakan dia baik karena kebaikannya menjadi maslahat untuk masyarakat bangsanya. Masih ada? Sudah cukup ya. Mengenai hadir di majelis-majelis, monggo silakan. Tapi alangkah baiknya ketika kita memilih satu guru, istikharah adalah jalan yang terbaik. Kenapa? Karena keilmuannya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bapaknya Kavin dari Tempurjo. Hanya tanya Kak Dinto Kiai. Iya. Mohon tangannya. Iya. Nama? Mau bertanya Pak Yai. Namanya? Oh, saya abahnya Kavin dari Tempurjo. Tempurjo. Engki, ya tore. Saya pertama Kak Dinto mengenai ikhlas. Abtina aga dui sareng Kak Dinto selalu titip nyumbang. Namun tak parengaki kebala dari nyama tersebut keng pakon ungkapaki kebaik nyamanah orang lain sekak Dinto. Supaya ngangkat nama baik orang lain. Ketika Dinto panapa oleh panapa punten. Saya pertama. Saya kedua kali epon beda orang Kak Dinto mireng dari media mengenai salah satu habaib kurang saya. Kepastiannya kan tak pagi bener pada punten. Bi orang tersebut jawab ke orang siapa tak Kak Dinto. Ampun je nyebut kecuman habaib Kak Dinto. Karena pernah kejadian di Probolinggo orang becik ke habaib Kak Dinto bisa lumpuh. Tak abin seberapa dari Kak Dinto orang tersebut setruk ongko ya sampai semakin penapah karena ucapan penapah kati penapah Kak Dinto. Nyoon penjelasan sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena saya yakin yang hadir ini adalah majmuk ya, bineka yang hadir ini. Saya terjemahkan dulu ya. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah
mengenai orang bersedekah tanpa menyebutkan identitas dirinya, tetapi selalu pakai identitas orang lain. Ini pakai nama sampean dari saya. Apakah ini baik? Sangat baik. Tetapi hati-hati, ada peluang baru. Karena Anda sudah membuka amal Anda kepada orang ini. Ini sampean Ki, ini sampean ya, pakai namanya sampean. Jangan pakai saya. Takut tidak ikhlas. Dia kan sudah tahu. Masya Allah ini ya. Sudah mulai. Karena temannya ini masih berpeluang. Ya. Yang bagus itu di zaman Turki Utsmani ada kotak dari entah batu atau prasasti, ada lubangnya. Orang mau bersedekah naruh di situ, dan orang yang mau mengambil juga ngambil di situ. Jadi yang datang ke tempat itu tidak diketahui apakah dia datang mau meletakkan sedekahnya ataukah dia mengambil. Karena semuanya pakai pakaian rapi. Sementara ini kan kelihatan, kalau sudah compang-camping, oh ini mau ngemis kan gitu. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada kotak nasi ya di beberapa tempat, di Situbondo, di Surabaya, di beberapa daerah. Insya Allah di Jember juga sudah mulai kotak nasi. Siapa yang mau memberi dan siapa yang mengambil silahkan. Tidak diketahui identitasnya, aman. Tapi kalau kemudian kasih tahu sampean bayi menyamar, hati-hati, ini kan masih ada peluang. Setan itu sangat peka, licik. Di mana ada peluang, di situ dia bisa masuk. Secara umum baik, iya. Husnudzon, orang ini baik. Tetapi masih berpeluang terjadinya pamer kepada orang tersebut. Kenapa? Masih diketahui. Masih diketahui. Bagaimana kalau kemudian kita nyuruh anak kita, Cung, Bing, nih manisan kasih. Ini dalam rangka mentarbiyah anak-anak kita, bagus. Ya. Kemudian yang kedua persoalan Habib tadi. Habib ini dzurriyyah Rasulullah, darah dan dagingnya mengalir darah daging Rasulullah SAW. Tetapi bukan orang yang maksum, bukan sosok yang suci dalam arti tidak pernah berbuat kesalahan, karena bukan Nabi. Dzurriyyahnya Rasulullah ini bukan Rasulullah, tetapi ada keistimewaan karena darah dagingnya, nasabnya bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Ulama ahli nasab menyepakati hanya dua, dari jalur Sayyidina Hasan dan dari jalur Sayyidina Husain, tidak lainnya. Dengan sejumlah dalil hadis. Ya. Kemudian bagaimana kalau oknum, saya katakan oknum, habaib, ada yang dinilai tidak baik, lalu dikomentari oleh seseorang, karena sudah media massa memframingnya menjadi buruk, mencitrakan buruk atau bagaimana. Dan beliau misalkan punya perilaku yang memang secara sekilas pandangan mata seperti memprovokasi, seperti mengeluarkan beberapa kalimat yang tidak santun dan seterusnya. Nah, perbuatan jelek tetaplah jelek siapapun pelakunya. Ini ya. Ada satu gambaran yang sangat tepat. Dan ini yang menyampaikan Habib sendiri. Kalau ada Habib kemudian dia terindikasi melakukan keburukan, itu seperti orang yang mulia kemudian kakinya terkena kotoran, katakanlah teletong ya. Yang namanya teletong tetap teletong, dibersihkan teletongnya, maka kaki orang mulia ini tetap mulia, begitu. Jadi omongnya tetap jelek, provokasinya tetap buruk, Habibnya baik karena nasab, perilakunya yang tidak baik. Terus apa kewajiban kita? Dzurriyyah Rasul, kita punya kewajiban karena ini adalah keturunan baginda Rasulullah. Rasulullah berjasa kepada kita karena menyampaikan risalah agama ini rahmatan lil alamin, dan seluruh semesta diciptakan dari nurnya baginda Nabi Muhammad, maka kita berhutang jasa kepada beliau. Sebagai bentuk rasa hormat, hormati keluarga beliau,
Jadi perintahnya agama hanya menghormati, bukan mentaati. Kalau mentaati sudah ada kaidahnya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Orang tua sendiri kalau nyuruh maksiat nggak boleh diikuti, tapi dicium tangannya, berbakti, didengarkan. Tapi kalau suruh nyembah berhala, jangan ikut. Itu akhlaknya Rasulullah mendidik sahabat. Sehingga orang tuanya sahabat terharu masuk Islam karena anaknya tetap baik. Ya. Jadi hormati, menghormat, mencintainya, mencintai. Tapi jangan ditaati secara mutlak. Lihat dulu, baik apa enggak? Oh baik, taati. Kok ngajak kepada keburukan? Jangan ditaati. Cinta. Sama halnya dengan kita punya pasangan hidup, ya, punya suami, punya istri. Kita cintai istri kita, anak-anak kita. Tapi ketika dia sudah berbuat salah, apakah kemudian cinta kita berubah? Cinta tetap. Justru karena cinta dinasihati, justru karena cinta dihilangkan keburukannya. Begitu. Terus bagaimana kalau kemudian kena doa itu sebenarnya kening tolah ya. Karena gara-gara mencaci maki kemudian stroke ya. Ya jelas karena ini adalah orang yang harus dihormati dan dicintai. Kok malah dicaci maki? Loh, bukankah kita nggak setuju kepada perbuatannya? Kalau Anda mencaci perbuatannya, Anda tidak mungkin kena stroke. Berarti ada yang salah dalam cara mencaci makinya. Kalau sudah mencaci maki pribadinya, individunya, bahkan nasabnya, hati-hati. Disitulah doa buruk menimpa pelakunya. Ya. Jadi yang kualat itu bukan karena kemudian karena Habibnya, enggak. Ya. Karena dia itu melampaui batas membenci perbuatannya. Yang mestinya hanya perbuatannya saja yang dibenci sampai kepada individunya. Ya, ini yang salah dan ini yang sedang terjadi di negeri ini. Mudah-mudahan kita lulus dari ujian fitnah zaman ini. Umat dianugerahi akhlak yang baik. Umat diberi kecerdasan mana yang harus dibenci dan mana yang harus dicintai, dan bagaimana cara membenci yang baik dan mana cara mencintai yang baik. Baik. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari jemaah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan bahwa segala barang-barang yang kita miliki akan menjadi hisab nantinya. Yang kami tanyakan, bagaimana dengan kaum wanita yang katanya semisal ada baju yang sampai 40 hari tidak terpakai bisa menjadi hisab kita di hari akhir nanti. Terima kasih Ustadz, mohon jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hisab ini kalkulasi, penghitungan. Jadi bukan berarti konotasinya jelek. Ada orang kaya, saleh, Nabi Sulaiman masuk surga paling akhir. Nabi sudah. Tapi bukan berarti kemudian masuk surga paling akhir karena dia berbuat buruk, tapi karena panjang proses penghitungan kekayaannya. Raja Nabi berapa kekuasaannya. Nah itulah kelebihannya orang miskin ya, surganya duluan. Tapi ada syaratnya, miskin sabar. Miskin kok ngersuloh. Saya kok miskin ya Allah. Oh, apes ping window ya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya. Jadi yang dihisab adalah memang kelebihan harta yang kemudian itu menjadi mendekati mubadzir ya. Tetapi ada orang yang kemudian dia menyimpan pakaiannya. Ketika momentumnya tepat akan diberikan kepada orang yang tepat. Kapan? Di bulan Ramadan. Dia bagikan kepada sanak famili keluarganya. Apakah baik? Baik. Apakah sudah mencapai yang terbaik? Belum yang terbaik. Kalau yang terbaik datang ke toko beli yang baru, kasihkan yang baru. Jangan yang bekas. Nanti karena sudah alhamdulillah 1 lemari sudah saya sedekahkan. Masya Allah. Itu sisa-sisa Anda itu. Padahal mukmin yang baik itu ya
melakukan untuk orang lain seperti dia melakukan untuk diri sendiri. Kita sendiri itu bagaimana? Kalau kita ingin yang baru, kasih orang lain yang baru. Tapi kan kenyataannya kita kan enggak. Yang sisa-sisa untuk orang lain. Kalau yang baru, PDW sih toh, dinikmati dulu, baru yang lain sisanya sudah. Apakah ini baik? Masih ada kebaikan. Tapi yang terbaik belum yang terbaik. Oke, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Kiai. Saya asli Situbondo, Asembagus. Kurang terdengar. Saya Miftah Kiai. Asli saya Situbondo, Asembagus, tepatnya Desa Gudang. Tapi saya sudah lama di Jember saat ini. Mukim di sini. Tinggal di Jember sekarang. Sekarang tinggal di Jember. Sekarang di Jember. Tadi Kiai tentang bab ikhlas. Sekarang saya mau bertanya Kiai, apakah boleh apakah boleh kita berzikir, kita mengingat Allah dengan mengharapkan sesuatu dari Allah kepada kita? Misalnya gini Kiai, saya sering mengamalkan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini subuh 10 kali, maghrib 10 kali. Dan ada juga bacaan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Ini bacaan saya baca 100 kali setiap kali duhur, mengharap keridhaan Allah kepada kita. Nah, kan tadi ikhlas itu kan hanya untuk Allah. Tapi saya jujur mengharap suatu kebaikan dari Allah kepada saya. Apakah itu tetap ikhlas Kiai? Ya. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apakah itu masih ikhlas? Jangan tanya ke saya. Mudah-mudahan itu ikhlas saja kan gitu ya. Jadi begini, di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengajak komunikasi kita manusia untuk mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai cara media. Ada yang diiming-imingi surga, ada yang diiming-imingi pahala. Kamu kalau begini pahalanya sekian, setiap kebaikan 10 kebaikan. Itu Allah sendiri melalui lisan Nabi Muhammad. Berarti kan yang mempromosikan kebaikan itu kan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Maha tahu hambanya ini ada kelasnya. Ada yang masih seperti budak. Bagaimana budak? Budak itu tidak akan bekerja kecuali dipecut. Takut. Begitu tidak ada pecut, santai, capek, tenang. Jadi dia hanya akan beribadah karena takut dicambuk. Ada semacam ini. Orang takut meninggalkan sholat karena takut neraka. Seandainya tidak ada neraka, mungkin tidak ada orang sholat. Baik, masih kategori kelas hamba, budak. Ada yang lebih tinggi, ada pedagang. Bagaimana pedagang? Saya beli, saya jual. Ini berapa? Hasilnya berapa? Baik. Maka kita disebut dengan jual beli, berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahasa agama. Salatmu ini pahalanya, puasamu ini pahalanya. Maka ketika ada orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa dan zakat, tapi kemudian dia punya tanggungan hutang keburukan, memfitnah, merampok, membunuh, maka kebaikan-kebaikan ini dibayarkan untuk melunasi kesalahannya. Ketika nominal kebaikannya terkurangi habis oleh tanggungan dosa-dosa keburukannya, yang tersisa ternyata masih ada tanggungan dosanya, dialah orang yang bangkrut. Al-muflis. Manil muflis? Sabda Nabi, siapa orang yang muflis? Sahabat jawab, ya Rasulullah, al-muflis man la dirham lalu wala mal. Orang yang tidak punya dirham, tidak punya speser rupiah dan tidak punya harta, ini bangkrut ya Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, jaa yaumal kiamati, kelak datang pada hari kiamat, bisolatin,
wa siyamin wa zakatin, dia bawa pahala. Pahalanya sholatnya banyak, Masya Allah, duha, hajat, istikharah, kemudian tasbih, qiyamul lail, tahajud, qabliyah, ba'diyah dan semacamnya, banyak pahalanya. Puasanya sunnah, Kemis sama Senin, ayyamul bait, Masya Allah. Zakatnya, zakat yang merupakan fardu atau sedekah infak yang merupakan sunnah. Tapi kemudian dibayarkan habis untuk ini pernah menggosip, ini pernah mencaci maki, ini pernah memukul orang, ini pernah membunuh. Seluruh kebaikannya habis, yang tersisa tanggungan-tanggungan kesalahannya, ini yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Ini kan bahasa dagang, bangkrut, muflis. Ya, muflis, terjadi inflasi. Para hadir, ternyata ada tingkat yang terbaik, tingkat yang la haula wala quwata illa billah. Dia beribadah karena Allah, bergerak karena Allah, tujuannya juga karena Allah. Ini yang terbaik. Ini orang-orang arifin, orang-orang pilihan yang mendapatkan gelar waliullah, kekasihnya Allah. Jadi masih baik, masih baik. Kalau saya wiritan apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ya, dengan berharap sesuatu baik-baik. Kenapa? Cara Allah mengundang orang kepada kebaikan begitu, dipancing dulu. Tetapi apakah yang terbaik? Belum. Yang terbaik yang bagaimana? Yang hanya ingin mendapatkan perhatiannya Allah. Ada loh orang berharap surga, sepertinya dia berharap surga, tapi sebenarnya dia menyembunyikan rahasia terdalam. Kenapa? Karena di balik surga ada ridhonya Allah. Ini, begitu nanti di surga akan menikmati secawan minuman surga dengan gelas yang terbaik, dari bahan terbaik, pakaiannya sutra terbaik, ya, semua fasilitas. Ini kan kenikmatan hissi, panca indera, fisik. Tetapi di balik kenikmatan fisik ini, dia merasakan siapa yang memberikan kenikmatan fisik itu. Siapa yang memberi kenikmatan lezatnya air mengalir di tenggorokan. Siapa yang kemudian memberikan puncak kenikmatan sampai ke ubun-ubun. Allah. Maka dia sebenarnya bersembunyi di balik surga untuk mendapatkan kenikmatan mencintai Allah. Ini orang yang terbaik. Sementara ada orang yang pura-pura tidak butuh surga, hanya Allah saja, tapi di dalam hatinya dia fakir sebenarnya kepada dunia. Pura-pura jadi orang yang sudah di derajat tertinggi, tetapi dia masih kualitasnya rendah. Terus bagaimana kami ikuti kata hati? Karena itu adalah jenjang yang sedang Anda jalani. Anda hari ini tergiur untuk baca sholawat karena ingin melunasi hutang, gak apa-apa. Terus ya, saya baca istighfar karena ingin punya anak, gak apa-apa baca istighfar ingin punya anak. Ya, toh anak itu juga karunia Allah, berarti Anda baca istighfar ingin mendapatkan karunia-Nya Allah. Saya baca istighfar karena jomblo lama, ya gak apa-apa. Karena ingin masuk sabdanya Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lah, kalau kemudian banyak orang jomblo, siapa yang salah nanti kan begitu. Menghidupkan sunnah Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau mencintaiku masuk surga bersamaku. Kalau masuk surganya Allah bersama Nabi, berarti kan sudah sampai kepada puncak tertinggi. Mencintai Nabi, mencintai Allah. Nah, ini. Jadi ada yang panjang muter nyampe juga pada akhirnya. Ikuti, jangan melompat. Kadang ada orang langsung ke adik surga-surguan, ke adik ganjar-ganjaran. Ini biasanya yang dialami oleh orang yang mendalami kebatinan. Itu orang yang sholatnya masih ke masjid, sakmene loh. Ya, dia inginnya apa? Yang langsung tembus. Anda itu di mana? Perjalanan Anda di mana spiritualnya? Kelasnya di mana? Orang naik tangga saja ada tahapannya. Kok langsung ujuk-ujuk mau nyampe ke yang tertinggi?
Inilah di dalam beragama harus ada tahapan, termasuk dalam keilmuan. Kok ada orang mau langsung lompat? Kembalilah kepada Quran dan hadis misalkan. Mohon maaf, ini ada tangganya. Iya, kita akan naik ke puncak tertinggi Quran dan hadis. Tapi untuk memahami Quran dan hadis, kita ngaji dulu sama guru alif, ba, ta, sa. Sudah. Kita akan ngaji kepada guru Bismillahirrahmanirrahim. Ba ini huruf jar, kemudian ismi ini majrur. Ngaji dulu sama yang pintar bahasa Arab dan nahwu untuk memahami makna Al-Qur'an. Ngaji kepada tafsir, mufassir, ketemu dengan ulama. Kenapa? Karena ulama warathatul anbiya. Yang bisa memahami Quran dan hadis, ini pintunya. Dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Ada sekitar 30 tangga keilmuan kita. Loh, kalau kemudian hari ini kita 1400 tahun yang silam jaraknya dengan Nabi Muhammad, ujuk-ujuk mau melompat langsung kepada Quran hadis. Loh, berarti ada yang dibuang agamanya ini. Di mana? Di mata rantai ini. Hati-hati. Ada propaganda yang akan memutus tali rantai ini. Siapa? Yang mengajarkan benci kepada sahabat. Kenapa? Kalau sudah benci kepada sahabat, putus mata rantainya di sahabat. Yang mengajarkan benci kepada ahlul bait. Kenapa? Karena ahlul bait ini bagian dari agama yang membawa risalah. Ilmunya Nabi juga diajarkan melalui sahabat dan keluarga Nabi, bahkan menjadi prasyarat keimanan. Kalau ini sudah hancur, maka putuslah mata rantai agamanya. Setan cerdas, dibikin fanatik kepada satu kelompok, tetapi dibikin benci kepada kelompok yang lain. Putus. Lebih parah lagi, ada sambungan keilmuan bernama ilmunya ulama. Kok malah diajak benci kepada, atau diajak tidak memahami konsep pemikirannya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas. Nah, Anda mau lewat jalur mana? Oh enggak, ini kita punya jalur sendiri. Monggo, silahkan. Tapi kami dengan keyakinan kami, inilah mata rantai agama kami. Ad-din bil isnad, agama dengan sanad keilmuan. Kalau tidak ada sanad keilmuannya, dipertanyakan dari mana sumber agamanya. Nah, baik. Ini ada pertanyaan dari jamaah akhwat Kiai. Bagaimana menjaga niat untuk tetap istiqomah dalam beramal dan menjaga niat bahwa apapun yang dikerjakan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ilmu tazkiyatun nufus atau dalam bahasa yang lain adalah ilmu ihsan, bahkan yang populer di kalangan kita adalah ilmu tasawuf, dikenal dengan konsep maqam bainal khaufi war raja, harap dan cemas. Berharap diterima amal ibadahnya, tapi cemas jangan-jangan ada yang menghalangi pahala itu tersampaikan. Selama Anda berada di antara dua ini, Anda aman ya. Seperti burung, dia akan bisa terbang ketika kedua sayapnya dikepakkan ya. Yang sebelah kanan ada khauf atau roja ya, sayap harapan. Yang sebelah kiri adalah al khauf, sayap cemas ya. Tapi kalau kemudian burung ini hanya mengandalkan satu sayap, apa yang terjadi? Jatuh. Begitu juga spiritual seseorang, dia tidak akan bisa terbang menuju derajat yang tertinggi kalau hanya rojak saja, optimis. Oh pasti diterima. Oh sudah, ini jelas ini amal baik. Hati-hati. Di sini ada potensi ujub. Atau malah sebaliknya, wis akeh dosa wis neraka wis. Jelas aku wis. Nah, pesimis ya. Sudah mengatakan dirinya sebagai ahli neraka. Naudzubillah. Gak mungkin saya diampuni. Terus mana keyakinan Anda dengan sifat Allah yang Ghaffaruz Dzunub, Tawwab, Rahim, Rahman ya. Sementara ada orang yang terlalu optimis tadi, gampang. Mau coba Fatihah, mau coba Bismillah, mau coba istighfar, hilang dosane. Wudu sudah selesai. Hati-hati, orang yang menganggap remeh dosa itu dosa baru. Hati-hati.
Meremehkan dosa itu dosa baru yang tidak disadari. Mudah-mudahan kita selamat. Jadi ada kata kuncinya bainal khaufi war raja, harap cemas. Selagi Anda berada di dua posisi ini, insya Allah aman dan selamat. Mungkin ada dari jamaah akhwat ada yang silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yun dari Jember. Saya ingin bertanya. Mohon maaf suaranya. Saya ingin bertanya, Kiai, sehubungan dengan judul yaitu kita harus yakin bahwa amal kita diterima. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah kita ada indikasi kalau amalan kita itu diterima sama Allah? Sehubungan lagi dengan ikhlas hanya Allah yang maha tahu yang ada di hati kita. Saya kira cukup itu aja, sehingga kami paling tidak ada apa yang telah kita perbuat itu ada pengaruh positif kepada diri kami gitu. Ada indikator ya? Iya, ada indikator diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, ketika seseorang minum mengikuti sunnah Nabi, ya, sekali menyelam minum air juga ini. Baca Bismillahirrahmanirrahim, dia teguk 1 kali. Kemudian berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga kalinya Bismillahirrahmanirrahim, selesai Alhamdulillahirabbil alamin. Sunnah 3 kali. Tinggal nanti komposisinya. Kalau agak haus ya agak banyak. Tapi kalau hanya untuk menghilangkan dahaga kering sedikit kan. 3 kali ini setiap tetes air yang masuk akan menjadi potensi kebaikan. Ininya sunnah, amal baik ya. Diterima apa enggak? Maka ada indikatornya. Kalau kita semangat untuk berbuat baik, berarti sudah. Tapi mohon maaf, habis, tambah lagi. Kok malah malas ya? Mana di kasur ini tidur aja. Ada yang masalah. Bangun malam, kamar mandi, nambah lagi tidur, berarti ada yang masalah. Para salafus saleh peka dengan indikator ini. Kalau dia qiyamul lailnya tidak bangun, berarti siang harinya ada kemunafikan, ada kefasikan menempel. Diingat-ingat apa ya, saya kok semalam sampai tidak sholat tahajud. Ternyata punya rasa suudzon pada seseorang. Itu sampai begitu. Ada indikatornya. Ya, karena amal soleh ini energi sebenarnya. Begitu juga amal buruk itu adalah penyakit yang menghalangi kita kepada kebaikan. Tapi mengklaim, wah pasti diterima ini. Buktinya saya tambah baik kok. Ya juga salah. Menduga. Mudah-mudahan itu adalah amal yang diterima. Apa tandanya, indikatornya? Mudah-mudahan tanda ini benar. Saya tambah semangat baik. Tapi mengklaim saya sudah baik, bukan wilayah Anda. Tapi tunggu dulu, ya Allah, jangan-jangan saya ini ujub ya. Bagus. Khauf raja imbang. Naik lagi. Semangat. Ingin niru amal solehnya orang soleh itu fulan, insyaallah. Naik lagi. Jangan-jangan saya pamer ya. Yang kiri imbang, begitu seterusnya. Insya Allah dengan saling
terus mengawasi, memantau indikator kebaikan itu sambil lalu mengevaluasi kemungkinan terburuk dalam batin kita, selamat. Jangan pernah menjustifikasi, jangan pernah mengklaim, tapi menduga, berhusnudzon. Ingat, husnudzon juga ibadah ya. Husnudzon, mudah-mudahan diterima. Husnudzon, jangan-jangan ini indikator kebaikan. Buktinya, saya semangat, hidup saya lebih ikhlas sekarang. Loh, kok pakai ikhlas ya? Salah lagi. Misalkan begitu. Lebih menerima misalkan. Ya, yang kemarinnya sering ngersuloh, ya sedikit-sedikit kok gajian suami sedikit. Sekarang apa adanya. Kalau dikasih sekian oleh suami, ya mohon maaf suami, berarti hari ini hanya pecel saja, kan begitu. Tidak harus pakai soto rawon, kan begini. Nah, menikmati hidup seperti ini pada akhirnya diharapkan menjadi akhir yang indah dengan husnudzon. Berprasangka baik kepada Allah adalah ibadah. Ibadah apa kira-kira? Kalau tadi ada 4 ya, i'tiqadiyah, tafakkuriyah, qauliyah, kemudian amaliyah. Berprasangka baik kepada Allah kira-kira yang mana? I'tiqadiyah. Ya. Baik. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir matur abdina kiai pernah mau hadis kitab Irsyadul Ibad bahwasanya orang yang tidak melaksanakan zakat kak dinto sholat mardud. Saya maksud kak dinto pun apa mardud tak oleh kenceran sholat apa apa dari saking sangat tapi pada sang tak sholat pun apa tak oleh kenceran sholat. Sekak dinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berani mensyarahi hadis itu. Apakah maknanya adalah perilakunya yang tidak bayar zakat ini kemudian berpengaruh kepada sholatnya sehingga sholatnya mardud? Saya tidak tahu syarahnya para ulama. Tetapi kalau memang analogikan dengan hadis tadi, hadis yang al-muflis, ada korelasinya bahwa tidak membayar zakat itu kan dosa, kemudian sholat pahala. Ketika dia berdosa karena tidak bayar zakat sementara dia punya pahala dari sholatnya, ini akan habisi pahala sholatnya. Allahu a'lam. Itu yang kami fahami. Nah. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa khitam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mari kita bersama-sama baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.